ikut antri berjam-jam dan orang sulit sekali. Assalamualaikum sahabat, ini baru habis maghrib di Lombok hari Senin, satu hari setelah satu event luar biasa di Mandalika MotoGP. Saya di kediaman Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pak Zulkifli Mansyah. Dan sekarang beliau ada di sini, saya bersama beliau. Terima kasih Pak Gub sudah menerima saya dan teman-teman di sini di rumah ya. Walaupun terkejut juga, nyangkanya mau pamit pulang. Tahun. Gimana MotoGP kemarin? Ya kami tentu bersyukur ya, terutama pada pemerintah pusat Pak Jokowi yang telah mengajarkan kami untuk berpikir tidak biasa, menarik pengunjung di tengah pandemi. Kalau bikin acara dalam kondisi normal mungkin oke lah, tapi ini di tengah pandemi dengan keberanian luar biasa, kebetulan NTB dipilih untuk destinasi Beyond Bali. Pada big event seperti MotoGP ini tentu menarik histeria massa luar biasa, bukan hanya lokal tapi juga regional bahkan global audience. Nah, kebetulan kita juga di NTB ini kemarin termasuk sukses dan berhasil ya, bukan ingin memuji diri, dengan tentu ada ketidaksempurnaan di sana sini karena memang sudah ada pengalaman sebelumnya menjadi host atau tuan rumah dari World Superbike November. Oh iya betul. Ketika World Superbike itu juga international event, hujan juga ya. Dan berbagai masukan tentu dari event itu ya kami coba perbaiki, dan kemarin Februari kita very fortunate, untung sekali kita jadi host dari pre-season atau pramusim, sehingga pembalap MotoGP itu mampu mengetes aspal, kemudian lekak-lekuk dari sirkuit dikasih masukan, dan alhamdulillah kemarin itu relatively semua sesuai rencana. Kalau kita lihat secara kasat mata, secara fisik, sirkuit ini ya sebetulnya masih dalam tahapan ya belum. Tetapi luar biasa masih bisa menyelenggarakan MotoGP di tengah keadaan yang masih seperti itu. Kalau boleh saya memberikan masukan sedikit kemarin itu, kalau kita lihat di race di dalam sirkuit itu luar biasa memang. Ini berhasil, satu keberhasilan, tidak hanya keberhasilan penyelenggara MotoGP, dan tetapi keberhasilan Nusa Tenggara Barat, keberhasilan Indonesia, dan MotoGP itu kan membawa nama besar Nusa Tenggara Barat ke seluruh dunia. Manajemen transportasi saya melihat yang kemarin itu ikut antri berjam-jam dan orang sulit sekali. Itu gimana? Ya memang saya juga dapat feedback banyak semalam ya, cuma kita itu kan tahu betul tidak mudah memanage lalu lintas ini. Karena saya tahu aparat kami, kemudian petugas dari Dinas Perhubungan melakukan simulasi itu demikian persiapannya 2 minggu, 3 minggu sebelumnya tuh udah day to day tuh melakukan simulasi ya. Tapi kalau kita lihat negara-negara lain, even Formula One ya, Singapura lah masih saja masalah transportasi ini jadi kendala. Bukan ingin membela diri, tapi kemarin itu kan kita ada kalkulasi yang meleset lah karena banyak penumpang mobil pribadi. Iya banyak. Ini, termasuk kita ini bawa mobil pribadi. Ini event pertama banyak pejabat-pejabat datang. Iya. Hitungannya itu yang tadinya kita kira 2 jadi 5, ada 6, hampir semua eselon 1 datang, menteri datang, Pak Presiden datang, sehingga ketika keluar tentu ada kendala. Itu yang kedua yang jadi permasalahan itu ketika padatnya penumpang dan lalu lintas itu menyebabkan ada keterlambatan ngedrop penumpang kembali ke Mataram, dan itu menghambat baliknya lagi. Nah itu kayak snowballing effect, sekali keterlambatan menyebabkan keterlambatan yang lain, sehingga tentu wajar kalau ada kemarahan atau kesel gitu, lapar, kehujanan, terlambat, capek, lelah, bersintesa jadi satu, ya wajar ekspresinya kekecewaan. Tapi beberapa juga untung ada music, sedikit terurai lah kekesalannya itu. Tapi ini jadi masukan yang baik buat kami, buat tim gitu. Apalagi ini kan kerjasamanya bukan hanya pemerintah daerah dengan pusat, ini kan ada pengelolanya namanya Dorna, MGP, ada Dorna, ada ITDC, pemerintah Lampung Tengah. Banyak sekali yang harus disinergikan. Mudah-mudahan kami nanti duduk bareng ya sama pemerintah pusat, kemudian mencoba mengevaluasi
secara komprehensif sehingga penyelenggarakan event berikutnya di Mandalika ini akan lebih sempurna. Bagaimanapun kita melihat ini modal awal yang baik ya, betapa di tengah pandemi Indonesia mampu menghidangkan pada global audience satu tontonan yang merupakan kerja keras kita semua. Dan saya melihat juga efek ekonominya juga luar biasa ya. Misalnya begini, kita makan kemarin di sebelah sirkuit itu, saya kan mau makan ikan, bagus-bagus ikannya. Kita tergoda dengan tampilan ikan yang bagus itu, datanglah makan situ kita. Satu ikan itu harganya 300.000. 300.000 ikan itu kalau bukan event itu mungkin harganya paling 16.000 kali. Iya, di bawah 100.000 itu. Jadi luar biasa, gila memang. Dan antri kita di situ, kita malah belum selesai makan sudah ada yang antri lagi. Bapak sudah selesai. Ini tamu saya masih itu. Ya secara kasat mata memang satu impact ekonomi ya. Bandara kita buka 24 jam. 24 jam. Intensitas penerbangan datang ke sini luar biasa. Kemudian listrik nggak padam, ICT facilities juga itu yang penting. Iya. Kemudian travel agents, kemudian hotel, homestay, semua kasat mata kelihatan. Tapi yang paling penting menurut saya dampak psikologisnya. Jadi orang NTB, orang Indonesia jadi pede sekarang. We are able to host big event seperti MotoGP dengan fantastik. Nah mudah-mudahan ini self confident ini, rasa percaya diri ini akan membuat kita lebih percaya diri untuk menjadi tuan rumah untuk other big events. Nah oleh karena itu ya kita punya menteri yang visioner kayak Pak Erik, Menteri BUMN yang akan mengajak kami untuk lebih melihat nanti Mandalika ini dibagi dalam klaster-klaster sehingga sportainment itu jadi positioning tajam buat NTB. Ada World Superbike, nanti ada MotoGP, kemudian di Sumbawanya nanti ada MXGP, motocross, bahkan lari, sepedahan, cycling, triathlon, banyaklah international event. Sehingga keputusan Pak Jokowi bahwa kita jangan terlampau terbuai dengan international market, padahal domestic market kita besar. Luar biasa besarnya. Nah ini sekarang ini tumpah ruah ini baru domestik saja. Nah kalau setiap daerah punya diferensiasi masing-masing, sesuatu, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, dengan mobilitas internal. Sudah seberapa siap masyarakat NTB ini di dalam event-event seperti itu, di dalam NTB terus berkembang menjadi satu daerah industri pariwisata di Indonesia? Sejauh apa? Kalau menurut saya itu harus perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Jadi dengan adanya big event ini akan memaksa kita untuk berinteraksi dengan diversity, keragaman. Orang datang dengan bahasa yang berbeda, dengan culture yang berbeda, cara berekspresi yang berbeda. Itu mempercepat proses pembelajaran untuk berubah. Apalagi kita punya program di NTB ini, Bang, merubah mindset itu adalah mengirimkan anak-anak muda Nusa Tenggara Barat mengambil studi di luar negeri, di Eropa Timur. Nah itu nggak terlalu mahal sebenarnya, tapi minimal dengan mereka berada di luar negeri dengan biaya yang lebih murah gitu, itu cara berpikirnya beda. Ternyata mereka walaupun kulitnya kuning langsat, tidak kalah pintarnya dibandingkan orang berkulit putih. Matanya boleh coklat, tidak kalah dengan orang bermata biru. Nah, jadi ketika mereka pulang, ketika berinteraksi dengan orang barat, orang dengan latar belakang yang berbeda, rasa percaya diri is there. Mudah-mudahanlah cara kita mengakselerasi perubahan di Nusa Tenggara Barat ini kita geser dengan berbagai cara. Dan sekali lagi kita terima kasih Pak Jokowi ya, yang mampu mengajarkan kami bikin where there is a will there is a way. Orang boleh nyinyir, orang boleh meragukan bahwa ini mungkin terjadi, tapi kita sudah buktikan dengan sinergi, dengan kekompakan, nggak ada yang mustahil. Saya dan teman-teman ini kan sudah keliling ya di beberapa tempat di Indonesia. Tapi dalam kesimpulan kita ketika kita jalan ngobrol, kita lewat di mana-mana, infrastruktur jalan di NTB ini di sekitar terutama di jalur yang kita tempuh sampai ke Rinjani itu relatif sudah cukup bagus. Harus sangat bagus dibanding provinsi lain. Iya, betul. Harus berterima kasih pada gubernur sebelum saya, yaitu Guru Bajang, yang meletakkan fondasi infrastruktur yang bagus, terutama jalan raya, karena ada program dari Australia namanya Prime, kita bikin jalannya dulu gitu. Dan saya kira quality dari jalan di NTB ini. Kita sampai ke Rinjani nun jauh di sana itu jalannya bagus sekali, bagus banget. Dan itu kalau buat event sepeda, buat apa, dengan pemandangan yang memanjakan mata kelas 1 gitu. Apalagi misalnya kemarin kan ada yang nyoba triathlon.
Jadi dari Terawangan Iya. ke daratan ke Senggigi, dari Senggigi sampai Mandalika naik sepeda dan mengitari Mandalika dengan lari 17 kilo. Luar biasa. Jadi idenya itu akan memanggil ide-ide besar lain, dan saya kira eksotisme Nusa Tenggara Barat akan mampu betul-betul memanjakan siapa yang ingin datang ke sini. Makanya kami ingin memastikan semua pengunjung happy, indigenous atau local people juga happy. Mudah-mudahan lah ini cara kita menggesa. Saya lihat ferry ini, saya betul-betul saya naik Kirana 7 itu. Jadi saya kan pengalaman juga naik kapal laut, pengalaman. Dalam pandangan saya bahwa ferry yang akan saya naik itu sama dengan kapal laut dan ferry-ferry yang sebelumnya pernah saya naik. Ternyata mewah sekali. Mewah sekali, betul. Saya belum pernah, Pak. Waduh, saya bilang ini akan cepat mengantar orang dari Jawa ke sini. Dan Abang bisa bayangkan sekarang tol dari Jakarta langsung Surabaya. Orang masukin mobil dari Surabaya pakai ferry mewah itu langsung sampai sini. Itu kita bawa mobil, berapa? 4 mobil, kita langsung itu. Jadi dan murah. Logistik cost kita akan turun, sehingga mobilitas barang dan jasa dari sini ke Jawa pun akan lebih mudah. Jadi dahsyat. Kesiapan masyarakatnya itu juga penting menurut saya. Tapi siap tidaknya menurut saya itu ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu kami menomorsatukan pendidikan. Karena menurut saya kita punya alam yang indah, sumber daya itu ada batasnya. Tapi kalau dengan otak, dengan sains dan teknologi yang terbatas bisa jadi istimewa. Karena itu kami menyediakan banyak beasiswa, ngirimin anak-anak NTB ke luar negeri. Pokoknya ada program 1 desa 10 insinyur gitu-gitu tuh. 1 desa 10 insinyur. Karena menurut kami maju tidaknya pembangunan ekonomi salah satunya ditentukan oleh jumlah insinyur. Insinyur nggak harus bekerja engineering, dia yang penting cara berpikir yang penting. Iya, karena secara potensi menurut saya Lombok sangat kaya sekali, baik di pantai maupun di gunung, di darat sangat kaya sekali. Pelayanan ya, kemarin kita di Rinjani itu memang kalau kita makan itu lama banget, kita sampai 1 jam ya nunggu ya. 1 jam nunggu. Ikannya harus ditangkap dulu. mungkin juga. Mungkin karena kita ada perbandingan dengan tempat-tempat lain yang pernah kita datangi, ada apa? Memang ada yang lebih buruk ya, ada yang lebih buruk, tapi dalam pikiran kita bahwa Lombok ini potensinya luar biasa sekali, dan potensi yang luar biasa ini juga harus disertai dengan kesiapan luar biasa, kemampuan luar biasa masyarakat yang ada di sini. Jumlah penduduk berapa? 5 jutaan. 5 juta dengan beberapa kabupaten kota tadi? 8 kabupaten 2 kota. 8 kabupaten. Di Pulau Lombok, 5 di Pulau Sumbawa. Jadi ada 2 pulau besar. Ini pandemi yang sekarang level berapa di sini? Level 1. Level 1. Satu-satunya provinsi di luar Jawa Bali yang level 1 NTB. Karena memang blessing in disguise juga. Waktu itu kita harus dikasih lampu hijau oleh Pak Jokowi untuk menjadi host MotoGP kalau vaksinasi dosis 2 80%. Oh iya. Sinergi dengan Binda. Tenaga kesehatan kita luar biasa karena mimpi besar menghidangkan publik dengan MotoGP itu menyemangati kami untuk ekstra kerja lah. Alhamdulillah sampai 80% itu, sehingga kita termasuk daerah yang mampu mengendalikan COVID relatif lebih baik. Ya, COVID ya berarti kan masyarakat di sini sudah tidak masalah lagi dengan COVID ya, kira-kira begitu. Tapi kan masih kita tetap mensosialisasikan untuk taat protokol kesehatan, jangan abai terhadap COVID ini, gitu. Jangan gampangin, tapi jangan takut berlebihan juga. Pada saat yang sama jika vaksinasi terus digesa. Kesiapan aparat Pak Gubernur seperti apa? Ya tentu kita aja juga mengirimkan beasiswa untuk belajar aparat-aparat kita supaya mindsetnya juga tidak hanya lokal, tapi juga friendly to international community juga, dan menariklah pengalaman-pengalaman interaksi big event kita libatkan dalam komite-komite sehingga berinteraksi dengan orang dengan background yang berbeda, apalagi eselon 1, Pak Menteri segala macam hampir tiap hari datang ke NTB ini, jadi ada confident juga ketika berinteraksi dengan teman-teman dari Jakarta bahwa kelas mereka tidak kalah jauh. Dari kediaman Gubernur Nusa Tenggara Barat saya melaporkan.